Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah, amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya Allah itu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan bersalawat itu kita akan dapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaati yaumal qiyamati haqqun, syafaatku di hari kiamat itu hak, tentu, benar adanya. Liman syaa, untuk siapa? Maka untuk orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buku yang dikarang oleh Syekh Tauhid Nur Al-Ajhar dan Sulaiman Abdurrahman, dalam buku 114 kisah nyata dan doa-doa termakbul, diceritakan ada seorang ulama juhud yang bernama Abdullah bin Mubarak, yang mana beliau itu adalah ahli juhud. Diceritakan di dalam kitab Tambihul Mukhtarin bahwa beliau itu orang-orang yang kuat kejuhudannya di dunia. Maka suatu saat Abdullah bin Mubarak menunaikan haji, kemudian sesampai di Mekah dia bertemu dengan seorang pemuda, yang mana pemuda itu asik bersolawat. Ketika dia bertawaf, memperbanyak solawat kepada Rasulullah. Ketika dia wukuf di Padang Arafah, dia bersolawat. Di Mina dia selalu bersolawat, sehingga aktivitas hajinya itu banyak bersolawat. Maka Abdullah Mubarak bertanya, ada apakah sehingga dia memperbanyak salat itu? Ditanya pemuda itu, ya syab, limada taqsiru salat, kenapa engkau memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, sedangkan di tempat ini ada wirid-wirid, ada doa-doa yang tertentu, ada bacaan-bacaan yang tertentu, di Padang Arafah ada bacaan-bacaan tertentu, di Ka'bah ada bacaan-bacaan tertentu, di Mina ada bacaan-bacaan tertentu. Kenapa saya perhatikan engkau begitu asik dengan salawat kepada Rasulullah SAW? Maka pemuda itu menjawab, kenapa aku bersalawat penuh dengan kehusuan? Karena suatu saat aku pergi haji dengan ayahku. Setelah saya sampai di negeri Kufah, maka ayah saya meninggal dengan keadaan yang mengenaskan, yaitu muka ayah saya itu berubah menjadi keledai. Saat itu aku sedih luar biasa, menangis luar biasa. Kemudian datang seorang laki-laki pemuda yang baik akhlaknya, yang ditutup kepalanya dengan sebuah kerudung, sebuah kerudung apalah gitu, yang bersinar. Maka pemuda itu bertanya kepadaku, kenapa engkau begitu bersedih? Maka saya menjawab, lantas kenapa aku tidak bersedih? Bagaimana aku tidak bersedih? Sedangkan yang meninggal ini adalah ayahku, yang mana dia itu adalah orang yang aku cintai, orang yang aku sayangi. Maka ketika itu pemuda itu membukakan kain yang ditutupkan ke muka ayahku. Selanjutnya dia mengusap kepala muka ayahku, dan seketika ayahku itu berubah menjadi manusia lagi. Lantas aku heran dan aku kaget dengan kejadian ini. Maka aku bertanya kepada pemuda itu, ya Sab,
Man anta, siapakah engkau? Man anta, siapakah engkau? Maka dia menjawab, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini adalah Rasulullah SAW, yang mana setiap umatku nanti akan diberitahukan akhlak perbuatannya kepada aku, dilaporkan nanti. Nah, ayahmu ini Allah hukum di dunia ini. Jibril memberitahukan kepadaku dengan keadaan ayahmu seperti ini. Lantas aku datang, aku memberikan syafaat untuk ayahmu. Kenapa begitu? Kata lelaki itu, karena ayahmu sebelum dia tidur, dia itu selalu membacakan sholawat kepadaku 100 kali. Tetapi pemuda itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ayahku menjelang kematian mukanya bisa berubah seperti itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, ayahmu itu senang memakan barang-barang yang diharamkan, yaitu barang-barang riba. Lantas Allah rubah mukanya dengan seekor keledai. Dan mengapa engkau memberikan syafaat kepada ayahku? Tadi saya sebutkan karena ayahmu sebelum tidur dia selalu membacakan sholawat kepadaku 100 kali. Masya Allah. Ternyata di sisi kekurangannya dia mempunyai kelebihan, yaitu bersolawat sebelum menjelang tidur. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, kata seorang pemuda itu, itulah alasanku kenapa aku banyak bersolawat. Karena pernah ada kejadian yang luar biasa yang menimpa saya. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, pantaskah kita bersolawat kepada Nabi tercinta, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.